Shalom Jemaat Kenisa, kita berjumpa kembali pada hari Minggu Juni tanggal 14 ini untuk ibadah raya Kenisa. Saya mengucapkan selamat datang buat seluruh jemaat yang pada saat ini berada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan sebentar lagi ibadah akan kita mulai tepat pada pukul 10. Yang dimana setelah ini akan ada ibadah untuk anak juga sekolah minggu KCC pada jam 12.30 melalui YouTube. Dan juga ada ibadah untuk arti untuk para teenagers Kenisa dengan jam yang sama jam 12.30 melalui via Zoom. Jadi tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, yang mempunyai teenagers untuk hadir, untuk berpartisipasi di dalam ibadah anak muda maupun ibadah sekolah minggu. Juga sebentar lagi juga Anda akan melihat di layar Anda bahwa ada komsel-komsel untuk dari hari Senin sampai hari Sabtu yang dimana Anda dapat hadir masing-masing. Biasanya pada saat ini kami melakukan komsel melalui Zoom. Jadi di layar kalian akan melihat, Bapak Ibu akan melihat komsel-komsel yang ada selama 1 minggu ke depan. Jadi Bapak Ibu, marilah sebelum beribadah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita dapat berdiri, kita dapat bersukacita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan praise and worship. Dengan pengucapan syukur kita pada hari ini. Karena hari ini ialah hari yang dijadikan Tuhan. Jadi marilah kita bersukaria dengan mendengarkan, kita bernyanyi bersorak-sorai dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call your name, Jesus? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You
You have called me friend. Thank you, Jesus. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. Sing, I am a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. You call me friend. I am a friend. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. Yeah, yeah, yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. You call me friend. You call me sick. You call me hey. You call me Jesus. Oh, see, I am a friend of God. 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 You call me friend. You call me friend. You call me friend. You call me friend. Speak to me when the silence tells my voice. You understand me. You understand me. Come to me in the valley of unknowns. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you. You're bigger than I thought you. My Jesus, we worship you, Lord. Sing, I believe, but help my unbelief. You understand me. You understand me. Help me reach the faith that's underneath. You understand me.
understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. You're bigger, bigger than I thought you were, Jesus. So I will rest in the Father's hands. Lift the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Lift the rest in the Father's hands. Oh, I will rest. I will rest in the Father's hands. Lift the rest in the Father's hands. I will rest. I will rest, yes, in the Father's hands. Lift the rest. Lift the rest in the Father's hands. So I throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were, Jesus. Shalom. Yes, kembali kita akan melakukan persembahan saat ini. Jadi buat saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahan, Anda lihat di layar, di situ ada akun rekening Yayasan GBI Kenisa di Bank BII. Jadi untuk seluruh persembahan kasih, perpuluhan apapun, Anda dapat mentransfer ke rekening kami. Ya, dan bila mana ada yang perlu didoakan juga tolong bisa disampaikan melalui nomor teleponnya sekretariat. Misal ada prayer request, karena di situ Anda dapat menulis atau dapat WhatsApp kepada sekretariat untuk memberikan doa-doa yang Anda butuhkan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami telah dipersatukan oleh Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan. Aku percaya Tuhan ada urapan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seminggu yang telah berlalu. Saatnya kami sebentar lagi akan mendengarkan firman kami Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Kau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saat-saat ini begitu banyak orang kesusahan Tuhan. Saat-saat ini begitu banyak orang dalam keadaan yang tidak baik Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan, apapun juga Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau adakan semua itu, bukan suatu kebetulan Tuhan. Karena akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah berkat rahmat-Mu pada kami Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Jonathan Patiasina. Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan akan memberkati kami. Dan aku percaya Tuhan, Engkau telah menaruh isi hati Engkau pada Bung Jo Tuhan,
untuk memberkati kami, jemaat Kenisa ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan, hati kami Kau persiapkan seperti tanah yang subur itu Tuhan. Sehingga apapun kami dengar melalui firman-Mu Tuhan, akan hidup, akan tumbuh dan berbuah. Thank you Lord Jesus, in the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Oke jemaat, sebentar lagi kita akan beribadah, dibawakan oleh hambanya Bung Jonathan Patiasina. Tuhan memberkati dan selamat mendengarkan. Salam sejahtera saudara-saudara. Shalom GBI Kenisa. Wah, sudah lama kita belum ketemu ini. Kita sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan saudara. Doa saya saudara baik-baik saja. Sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Saya berharap bahwa saudara terus mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berurusan dengan pemikiran. Karena kita tetap membahas tema yang sama dengan yang saya bahas dengan saudara beberapa waktu yang lalu atau sebulan yang lalu. Itu kita membahas dengan tema sound mind. Tetapi hari ini saya ingin membahas tema yang lebih spesifik, yang namanya adalah thought awareness atau kesadaran berpikir, ya, godly thought awareness, yaitu kesadaran berpikir ilahi, supaya kita kemudian dapat mengembangkan pemikiran ini dalam kehidupan kita sekalian. Sebab banyak orang dia tidak memikirkan apa yang ada, atau dia tidak punya kesadaran terhadap apa yang ada di pikirannya. Dia membiarkan cara berpikirnya menguasai dia, sehingga yang terjadi adalah dia kaget tiba-tiba masuk dalam sebuah masalah, baru dia kaget. Kenapa saya bisa ada sampai di sini? Kemudian dia tanya lagi Tuhan, mengapakah ini terjadi padaku Tuhan? Mengapa engkau menyebabkan ini? Bukan Tuhan yang sebabkan. Cara berpikirmu di sini salah. Kamu ensap di situ. Sebab kamu tidak pernah punya kesadaran. Kamu tidak bahkan mengetahui apa yang terjadi di dalam cara berpikirmu. Nah, kita akan membahas tentang hal ini ya. Saya beri judul adalah kesadaran berpikir. Nah, tentu dalam konteks ini adalah berpikir Kristus atau berpikir ilahi ya. Itu yang menjadi konteks kita. Nah, mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, dari pembacaan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana perempuan ini mengembangkan sebuah pemikiran. Dengan sadar dia mengembangkan sebuah pemikiran. Nah, memang tidak dijelaskan banyak di Injil Matius, tetapi di Injil sinopsis yang lain, misalnya di kitab Markus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25 sampai 34, saudara akan mendapatkan cerita tentang perempuan ini. Ditulis tentang perempuan ini adalah dia telah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dia telah menjual semua hartanya untuk mengobati ini. Dia sudah pergi ke banyak tabib, tapi tidak ada hasil. Dia tetap mengalami pendarahan. Dia tetap sakit, bahkan keadaannya menjadi semakin buruk. Nah, kalau sudah baca di Injil Markus pasalnya yang ke-5, dia rupanya telah mendengarkan tentang Yesus, ya. Waktu dia mendengarkan tentang Yesus, dia kemudian mulai breakthrough dengan cara berpikirnya. Dia mulai dari cara berpikirnya breakthrough. Perlahan-lahan dia izinkan berita tentang Yesus menguasai cara berpikirnya.
Sampai waktu Yesus sedang lewat di dekat orang banyak itu, Alkitab berkata, dia berkata dalam hatinya. Itu berpikirkan artinya itu. Dia berkata di dalam hatinya. Apa itu cuma muncul begitu saja? No. Dia telah berpikir. Dia telah rehearse sebelumnya. Dia telah latih. Dari sini awareness bahwa pikiran dia harus pelihara. Sampai pada titik dia berkata begini dalam pemikirannya. Asal ku jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saya sudah perhatikan kisah ini baik-baik. Siapa perempuan ini? Ya, dia perempuan Israel. Dan faktanya dia sakit pendarahan. Kalau saudara mengalami pendarahan 1 bulan, mungkin masih oke, walaupun sudah susah. Seminggu oke lah. 1 bulan, 1 tahun, bad. 12 tahun, that is something buruk. The worst that you can imagine. Pandangannya pasti sudah entah cancer apa ini. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Ada isu yang lain, isu kultur yang lain. Dia adalah wanita Israel. Dan sudah tahu dalam kitab Imamat tentang perempuan yang kena sakit pendarahan, apa yang terjadi pada mereka. Mereka menjadi pribadi yang najis. Mereka tidak bisa menyentuh suaminya tidak bisa menyentuh mereka. Siapa yang bersentuhan dengan mereka jadi najis juga. Mereka tidak bisa sentuh apa-apa. Apa saja yang mereka sentuh menjadi najis. Coba saudara bayangkan, dia terkucil, dia terbuang, dia terisolasi, dia terpinggirkan. Orang ini seperti nggak ada harapan. Tapi yang dia punya cuma adalah cara berpikir. Waktu dia dengar berita kalau saudara baca di Injil Markus, dia banyak mendengar cerita tentang Yesus. Dari situ kemudian dia membangun sebuah pemikiran. Sampai waktu dia punya kesempatan berjumpa dengan Yesus, dia melanggar kebiasaan orang Yahudi. Makanya kalau saudara baca di Injil yang lain, waktu ditanya siapa yang menjamah aku, dia begitu ketakutan. Dia tidak boleh sentuh siapapun, dia tidak boleh jamah siapapun. Tapi karena apa yang dia telah pikirkan matang-matang, waktu dia jamah Yesus, dia mengalami kesembuhan. What a breakthrough dari sebuah pemikiran yang dipersiapkan. Sebuah pemikiran yang dengan sadar dibangun dalam sebuah kehidupan seorang yang ada dalam desperate need. Ada dalam keadaan yang seperti telur di ujung tanduk. Ya, mari kita mau membahas ayat-ayat ini supaya kemudian kita mengerti apa yang kita maksudkan dengan ini nih, kesadaran berpikir. Apa itu kesadaran berpikir? Ya, seperti saya ceritakan di depan, ada banyak orang membiarkan pikirannya melayang seenaknya. Mereka tidak melatih pemikiran mereka. Mereka tidak memiliki kesadaran dalam berpikir, sehingga mereka nggak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Dari mana sumbernya, kemana larinya, mereka nggak tahu pergi kemana. So their thoughts is just like things that flowing everywhere. Tidak tahu pergi kemana. Nah, mari kita buat definisi dulu. Apa yang kita maksudkan dengan kesadaran berpikir ini? Proses di mana kita mengamati pikiran kita sendiri dan menjadi sadar dengan apa yang sedang terjadi di dalamnya. Jadi ini sebuah proses di mana kita mengamati pikiran kita sendiri dan menjadi sadar dengan apa yang sedang terjadi di dalamnya. Kita tahu apa yang terjadi di pemikiran kita. Dari mana pikiran ini datang? Waktu keadaan apa pikiran ini datang? Kenapa tiba-tiba dia muncul? Dari mana modelnya pemikiran ini? Kenapa? Dari mana? Nah, kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita tahu kita sudah mengalami perubahan dalam kita. Kita punya, ini dia nih. Kita punya kesempatan untuk memperbaharui pemikiran. Kita punya sebuah opportunity untuk memiliki pemikiran yang kuat, memiliki pemikiran-pemikiran seperti pemikiran ilahi, dan kita tidak menyerah pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu sekali untuk tahu apa yang terjadi dalam pemikiran kita. Sebab kalau tidak, bisa berbahaya kita. Sebab tahukah saudara, orang yang diurapi pun bisa punya masalah kalau dia tidak tahu apa yang dia pikirkan.
Kalau dia tidak mengerti apa yang terjadi pada pemikirannya, saudara bisa satu saat diurapi, satu saat saudara bisa kemudian hancur berantakan. Saudara bisa kelihatan menang di depan, tapi kemudian saudara bisa dikalahkan hanya dalam waktu yang tidak jauh setelah saudara menang. Saudara kemudian menang sebentar, kalah sebentar. Saudara seperti yoyo dipermainkan oleh kehidupan ini. Saudara kemudian kehilangan sukacita, saudara kehilangan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan pada atau bagi kehidupan saudara. Let's talk about this slowly. Mari kita bicarakan hal ini perlahan-lahan. You know, I'm getting excited now. Saya menjadi sangat bersemangat untuk membahas ini dengan saudara. Sebab kalau kita seperti ini, coba kita mau lihat apa yang terjadi dengan orang yang tidak menjaga pemikirannya. Dan disinilah kita bisa tahu bahwa kalau saudara orang yang kayak begini, berat saudara. Ending-endingnya saudara bisa menyangkal Tuhan. Sebab ini kisah tentang Petrus, by the way. Ini kisah tentang Petrus. Masih ingat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16, kalau saudara baca ayat 16 mulai waktu Yesus sedang retreat dengan mereka, ya. Yesus sedang retreat dengan mereka di suatu daerah yang namanya Kaisaria Filipi, yang sekarang namanya Banias. Mereka ada di Banias itu. Itu kemudian Yesus bertanya, siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab sambil berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Bukan manusia yang menyatakannya kepadamu Petrus, tapi Bapa di sorga yang menyatakannya kepadamu. Wow, Petrus senang banget karena Yesus berkata, engkau menerima pewahyuan langsung dari sorga. The revelation fresh from heaven. Yang kau pikirkan, datangnya langsung dari sorga. Selang beberapa waktu kemudian, tidak lama setelah itu, Yesus kemudian mulai ganti pembicaraan. Dia mulai bercerita bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, nanti akan pergi ke Yerusalem, akan ditangkap, akan dianiaya, bahkan dia kemudian akan mati. Petrus langsung cegah Yesus dan berkata, dijauhkan ini karena yang terjadi, tidak terjadi ini kepadamu. Langsung Yesus berkata buat kepadanya, get thee behind me Satan, nyala dari hadapanku iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan pikiran-pikiran manusia. Wow. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Di depan diwahyukan oleh Tuhan, tiba-tiba iblis yang kuasai cara berpikirnya. Karena saudara tidak memiliki kesadaran. Saudara tidak mengamati pemikiran saudara sendiri. Saudara biarkan dia menjadi liar. Sehingga saudara tidak punya kesadaran apa yang sedang terjadi di pikiran saudara. Tiba-tiba saudara marah tanpa sebab. Saudara kemudian bisa buat perkara-perkara yang tidak masuk akal tanpa sebab. Hal terjadi sebabnya ada di pikiran saudara. Cara berpikir kita perlu mengalami perubahan. Kita perlu diubahkan dalam cara berpikir kita. Coba kita lihat dulu how you manage the way you think. How to manage the thoughts. Bagaimana kita manage cara kita berpikir. Ya kan? Misalnya kita berpikir rasional, berpikir biasa, rasional saja. Berpikir apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui rasional saja. Kalau saya lapar, saya perlu makan, ya. Kalau saya bekerja, saya perlu makan dan saya perlu beristirahat dengan baik. Saya harus jaga kesehatan saya harus punya imun tubuh yang baik. Saya harus buat. It's a rational thinking, normal, nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika stres datang, misalnya sebuah stres datang, satu ancaman datang pada kita, ada threat yang datang pada kita. Threat tersebut kita kemudian lihat. Begitu kita lihat threat tersebut, kita punya analisis berpikir, mulai mengatakan kepada threat tersebut. Jadi kita kemudian menganalisa, ternyata kemampuan saya berpikir dapat mengendalikan situasi cukup. Saya mumpuni. Kalau itu, stres saudara langsung turun. Tapi begitu saudara lihat apa yang mengancam saudara,
dan kemampuan yang saudara miliki tidak sebanding, misalnya saudara miliki lebih rendah daripada ancaman yang datang, stres semakin tinggi. Saudara kemudian berkata, I cannot control this. Coba kita manage pemikiran kita. Begitu sampai pada situasi kayak begini, jangan maksa. Jangan maksa. Langsung aja kerjakan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang pedulikan engkau. Jadi sebenarnya Tuhan peduli pada saudara. Dia peduli pada apa yang saudara pikirkan. Dia peduli pada apa yang ada dalam diri saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia peduli saudara. Dia peduli saudara. Serahkan saja. Jangan terus biarkan cara berpikir saudara dikuasai oleh hal-hal yang tidak bisa saudara kendalikan, di mana hal-hal tersebut menguasai cara berpikirmu, melemahkan engkau. Sehingga kalau saudara terus ladenin pemikiran ini terus-menerus, muncul ketidakpastian. Saudara kemudian kehilangan kendali kepada ketidakpastian tersebut. Kemudian muncul kecemasan. Kemudian ujungnya adalah kekhawatiran. Sampai kepada kekhawatiran, disitulah kerajaan kegelapan datang. Sebab arti kata khawatir adalah you are choked. Saudara seperti tercekik. Aliran hidup saudara mulai terputus, saudara dicekik. Waktu saudara tercekik, kata lain daripada kekhawatiran itu adalah saudara ditarik ke berbagai jurusan. Bayangkan, saudara terpecah. Kalau bayangkan jiwa saudara tertarik, pikiran saudara tertarik ke 4 penjuru mata angin. Saudara terpecah kacau, saudara tidak bisa punya keutuhan berpikir lagi, terpecah-pecah. Pada saat saudara kehilangan keutuhan ini, you are not whole anymore. Saudara kemudian gampang dikalahkan. Begitu kita khawatir, selesai. Sakit mulai datang. Asam lambung mulai tinggi. Kecemasan mulai tinggi, vertigo, macam-macam mulai terjadi. Karena kemudian kita gagal menyerahkan kepada Tuhan. So you need to manage the way you think. Apa yang saudara tidak bisa kendalikan, serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan itu menguasai kehidupan saudara. Sebab disinilah kemudian muncul apa yang sudah berulang-ulang kali dikatakan kepada kita. Sebab disinilah kemudian kita mengerti artinya bahwa sound mind. Arti yang lainnya itu adalah pengendalian diri, self-discipline. Kita kemudian mulai memasukkan cara berpikir ilahi dalam diri kita, untuk kemudian tidak tidak gegabah, tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu, tapi dengan tenang memikirkan jalan keluar yang datang dari Tuhan. Nah, bagian daripada managing our thoughts, bagian daripada awareness ini, dari kesadaran ini adalah kita harus melatih diri kita untuk berpikir iman. Apa itu berpikir iman? Seperti yang dikatakan oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Dia telah ponder berhari-hari. Dia telah pikirkan berbulan-bulan. Sampai dia dengar tentang Yesus, dia pikirkan sampai dia sampai pada sebuah kesimpulan. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Wow, menurut saya itu adalah hasil dari berpikir iman. Pikiran iman yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita. Mari, saya mau membawa kita untuk melihat dua contoh yang luar biasa. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita mau baca ayatnya yang ke-11. Dan juga kita akan mau baca pada ayatnya yang mungkin 26. Itu tentang Musa. Tapi kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-11 terlebih dahulu. Ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Ini tentang Sarah. Sarah ini adalah istri dari Abraham. Karena iman, ayat 11 pasal 11 ayat 11 kitab Ibrani. Karena iman ia juga, karena iman Abraham juga dan Sarah istrinya beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu
walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Kata yang akan kita bahas di sini adalah menganggap, consideration. Jadi di dalam kita managing kita punya thoughts, di dalam kita kemudian memanage cara berpikir kita, mengawasi kemudian sadar dengan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Maka ini contoh dari Sarah ini bagus sekali. Muncul kata ini, ia menganggap. Wow, katanya luar biasa. Ia menganggap Dia yang berjanji itu setia. Menganggap, consideration atau anggapan, ya. Itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah kata hegeomai yang punya pengertian sebenarnya leaders, chief, count, judge, ya, judgment, kemampuan membuat perbedaan. Jadi di sini sebenarnya kalau saya pakai bahasa sesuai dengan terjemahannya itu punya pengertian begini, bahwa ini merupakan chief thoughts. Chief thought artinya dia ini merupakan pemimpin berpikir. Dia seperti apa itu? Pikiran yang ada duluan, pemimpin berpikir. Dia muncul begitu murni dan kemudian dia menarik semua yang lain pada jalur atau arah yang dia sedang bawa. Chief thoughts ini penting sekali, ya. Pemimpin pemikiran ini penting sekali. Itu adalah sebuah ruangan berpikir di dalam pemikiran kita, di mana dalam ruangan itu ada possibility sekalipun kita belum melihatnya. Jadi consideration itu adalah menciptakan sebuah kemungkinan positif di dalamnya, sebuah kemungkinan tentang adanya jalan keluar, sebuah kemungkinan tentang adanya sesuatu yang baik. Kalau pemikiran negatif yang masuk, yang akan muncul adalah ketiadaan possibility itu. Jadi dia tutup ruangan itu, dia hapus ruangan itu. Kalau consideration, dia bangun ruangan itu di mana dia yakin di situ ada. Nah, soal ada atau tidak ada, saya suka Tuhan kita. Tuhan kita selalu ada. Dia adalah Allah yang ada. Saudara lihat dia ada, saudara nggak lihat dia juga ada. Jadi saudara lihat atau saudara nggak lihat, dia tetap ada. Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia ada. Makanya namanya aku ada yang aku ada. Jadi sebenarnya Tuhan selalu ada. Nah, kita sebagai manusia harusnya latih diri kita untuk memberikan consideration tentang selalu ada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika nggak ada jalan, consideration, anggap. Kata ini penting. Sebab kata menganggap ini sekaligus memberikan kepada saudara harapan baru. Sebuah titik balik daripada ketidakberdayaan kita untuk mempercayai ada harapan di situ. Seperti yang saya bilang tentang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Gak ada harapan buat dia. Ya sakit setahun 2 tahun, saya bilang ini 12 tahun sakit pendarahan. Malangnya sakit pendarahan itu dia ada di Israel. Dalam kitab Imamat diberitahukan bagaimana perempuan kalau sakit pendarahan. Apa saja yang dia sentuh jadi najis. Tapi coba bayangkan, begitu dia dengar Yesus datang, dia sudah latihan, dia terobos hal tersebut. Karena ada possibility dalam kepalanya. Yesus sanggup sembuhkan dia. Jamah jubahnya aja dapat menyembuhkan kehidupannya. Jadi coba lihat dulu saudara. Ini yang saya maksudkan bahwa apa itu consideration. Consideration tadi saya sudah bilang bahwa dia adalah sebuah ruangan, sebuah space dalam pemikiran kita. Di mana di situ ada sebuah kemungkinan baru. Sekalipun kita belum melihat atau belum mengetahuinya. Tapi ada. Apa dasar daripada consideration ini? Janji Allah atau firman Tuhan. Makanya perenungan firman Tuhan merupakan hal yang harus kita kerjakan siang dan malam. Kita harus terus merenungkan firman Allah. Kita harus terus mengizinkan
Pikiran-pikiran Allah ini ada dalam pemikiran kita. Ya, the thoughts of God through His words ada di dalam pemikiran kita. Waktu kita taruh dalam pemikiran kita, wow, Dia create many rooms. Many rooms. Semakin banyak pikiran Allah datang pada kita, possibility to see miracles become bigger. Why? Karena iman itu memberi peluang. Pikiran iman memberi peluang untuk hal tersebut terjadi. There's a new possibility. Ada kemungkinan baru bisa terjadi di situ. Bagaimana dengan Musa? Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-26, saudara bisa lihat di situ bahwa Musa, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia menganggap, he consider, dia kemudian itu kata itu, dia hegeomai, dia punya chief thoughts, bahwa chief thoughts saya bilang begini, enggak, menderita bersama-sama orang percaya, jauh kenikmatannya lebih nikmat daripada tinggal di istana Firaun. Dan chief thoughts, ada berpikir, cara leader itu leader thoughts, cara berpikir yang memimpin kepada tindakan iman yang nyata dinyatakan di situ. Nah, coba saudara pertimbangkan hal ini. Kita perlu sekali untuk mengembangkan sekali lagi nih kesadaran pemikiran kita. Yuk, mari bangun kesadaran pemikiran kita dengan jalan apa? Merenungkan firman Tuhan. Pernah gak orang berkata, saya gak sadar loh saya buat kesalahan. Kenapa? Karena mereka tidak latih thoughts awareness mereka. Mereka tidak mengerti thought awareness mereka. Coba kita baca ayat yang terakhir dan saya selesai. Mazmur pasalnya yang ke-19. Saya mau baca pada saudara ayatnya yang ke-12 dan 13. Ayatnya yang ke-12 dan 13 dari Mazmur 19. Ini kan tentang Torah Tuhan atau titah Tuhan. Titah Tuhan itu apa itu? Tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, and so on, and so on. Tapi saya membaca ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Oleh semua firman Tuhan maksudnya. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Wow, semakin kita latih di pemikiran kita, kita punya thought awareness, kesadaran berpikir yang bagus ini akan membantu kita untuk kemudian melihat perkara-perkara ilahi terjadi di depan mata kita. Pikiran kita enggak goyah, sebab kita punya pikiran penuh diisi oleh firman Tuhan. Itulah berpikir iman seperti yang Tuhan kehendaki. Doa saya sudah dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang membangun kita, mengingatkan kita lagi untuk selalu memperbaharui, untuk transfer our mind in accordance with the will of God, in accordance with the pikiran Kristus. Terima kasih Bung Jo, terima kasih dari jauh kita boleh diberkati, dari Melbourne kita boleh diberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya ada sedikit cerita, sedikit kesaksian. Beberapa saat yang lalu kami mau masuk kantor, semua pegawai-pegawai kita harus periksa dulu kesehatan. Jadi ada yang rapid test, ada yang ambil swab test. Dan saya pikir daripada saya 2 kali, saya ambil swab test saja. Swab testnya hari Sabtu dan baru keluar hari Kamis kemarin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Senin, Selasa, Rabu, deg-degan juga loh. Walaupun saya sudah percaya bahwa pasti enggak apa-apa. Dan memang ternyata waktu Kamis kemarin, waktu saya dapat hasilnya, negatif Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi itu loh, kadang-kadang pikiran-pikiran kita ditakuti untuk sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi yang kita ketahui, kita lupakan bahwa apa? Bahwa Tuhan beserta dengan kita.
Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Kita nggak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Semua sehat? Haleluya. Yuk kita akhiri kita ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa, untuk pujian penyembahan, untuk firman Tuhan. Bahkan Tuhan terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa korban syukur kami, korban persembahan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jonathan Patiasina yang sudah boleh menjadi penyalur berkat untuk kami melalui online dari Melbourne. Tuhan kami berdoa memberkati Pak Jo, Ibu Ina dan anak-anak kedua putra mereka. Aku berdoa memberkati keluarga ini Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan pakai lebih heran lagi. Kemanapun Engkau utus, biar malaikat dari surga berkemah sekeliling mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berkat juga di Australia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap jemaat pada pagi hari ini. Aku berdoa apapun permasalahannya, kami percaya Allah Immanuel, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati setiap jemaat dengan ucapan syukur mereka maupun dengan pergumulan mereka. Kami tetap bersyukur karena God, you are in control. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang, kami akan akhiri ibadah kami akan siap menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, shalom. Thank you for joining with us. Terima kasih untuk ibadah. Terima kasih untuk hambanya Pastor Jonathan Patiasina mengucap syukur atas berkat yang diberikan melalui firman-Nya. Kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk tidak lupa membawa anak-anaknya untuk ibadah sekolah minggu di KCC jam 12.30 di YouTube, melalui YouTube. Dan juga untuk ibadah teenagers RT jam 12.30 melalui Zoom. Pasti akan menarik. Jadi jangan lupa. Dan jangan lupa satu lagi hal. Ya, Kenisa sudah mempunyai sosial media. Jadi kita pergunakan sosial media nih untuk memberitakan bagi jemaat-jemaat lain, bagi teman-teman kita. Bisa di-follow melalui YouTube kami ataupun di Instagram kami, akan memberkati. Jangan lupa ya. Dan juga untuk informasi lainnya Anda bisa lihat setelah video ini, di mana Anda akan bisa melihat di mana ada komsel-komsel kembali. Juga mungkin ada untuk informasi persembahan Anda dapat transfer yang ada di situ, nanti akan ditayangkan setelah video berikut ini. Oke jemaat Kenisa, saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Dan saya sampaikan selamat hari Minggu, God bless you, see you next week.
Bye-bye.